Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now IZC, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Era digital. Sebelum memulai video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. Kurikulum ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan dan kearifan lokal. Salah satu konsep penting dalam kurikulum Merdeka adalah konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka mengacu pada pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Artinya, peserta didik dijadikan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya diberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga diberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan diri dan kreativitasnya. Konsep pembelajaran kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Beberapa prinsip dalam konsep pembelajaran kurikulum Merdeka antara lain. 1. Pendidikan berpusat pada peserta didik. Pendidikan bukan hanya tentang guru yang memberikan pengetahuan, tetapi juga tentang peserta didik yang belajar untuk mengembangkan diri. Guru dijadikan sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi diri. 2. Pengalaman belajar yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas dengan melibatkan kegiatan yang menarik dan bermanfaat. 3. Mengembangkan kreativitas dan inovasi. Peserta didik didorong untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran dilakukan dengan cara yang interaktif, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan bekerja sama. 4. Pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran disesuaikan dengan konteks kehidupan peserta didik. Kurikulum Merdeka mengutamakan pembelajaran yang berbasis pada pengalaman dan kearifan lokal. Peserta didik akan belajar tentang nilai-nilai lokal dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 5. Pembelajaran yang inklusif. Pembelajaran tidak hanya dilakukan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, tetapi juga untuk peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan menyediakan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Dengan konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kurikulum Merdeka diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih berkualitas dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif akan membuat peserta didik lebih tertarik dalam belajar dan mengembangkan diri. Jadi di dunia kerja dikenal piramida dunia kerja. Mulai dari bawah, semakin ke bawah, semakin banyak dibutuhkan lulusannya. Dan semakin ke atas, lulusannya makin sedikit dibutuhkan di dunia kerja. Dan ini adalah proporsional. Kita bisa lihat, di 1 dan di 2 dibutuhkan paling banyak. Itu jelas. Kita butuh tenaga kerja level praktis di bawah itu banyak sekali. Contohnya, teknisi mobil atau montir. Tenaga ahli atau mungkin dikenal sebagai tukang bangunan, tetapi yang profesional. Chef, dan sebagainya. Indonesia membutuhkan banyak sekali tenaga kerja seperti ini. Dan mereka harus dihargai karena kompetensinya, bukan karena gelar atau mungkin ijazahnya. Ini yang menjadi jebakan kita selama ini. Indonesia nggak pernah maju karena orang sekolah itu mencari gelar.
tapi bukan mencari kompetensi. Dan yang dibutuhkan di dunia kerja itu kompetensinya. Kompetensi itu adalah aku bisa apa, bukan aku sudah belajar apa. Lulusan D3 kecenderungannya adalah mereka lanjut studi ke S1. Kalau kita lihat ke belakang, mengapa masuk D3? Mengapa mereka masuk D3? Biasanya kemungkinan besar karena mereka tidak diterima di S1. Akhirnya mereka masuk D3. Bukan karena passion mereka ingin masuk D3 karena aku pengen menjadi seorang ahli atau praktisi. Dan ini adalah kesalahan yang berulang-ulang sejak tahun 70-an ketika D3 dibuka pertama kali di Indonesia hingga saat ini. Bisa dibayangkan, ada berapa juta selama ini lulusan D3 yang melanjutkan ke S1. Apakah salah mereka dari D3 lanjut ke S1? Tidak ada yang menyalahkan, tidak ada aturan menyalahkan mereka lanjut ke S1. Tapi sekarang kalau kita analisa, mahasiswa D3 ketika lulus, mereka telah melalui proses pembelajaran praktek yang lebih banyak daripada teorinya. Ketika mereka lulus D3, biasanya mereka lanjut ke S1 atau sebagian dari mereka bekerja dulu dan akhirnya mereka lanjut nanti ke S1. Jadi dua-duanya ini sama saja. Mereka 3 tahun belajar D3, lanjut ke S1 tambah 2 tahun. Yang ini banyak prakteknya, yang ini banyak teorinya. Sehingga yang kita harapkan mereka menjadi ahli dalam bidang praktikal, mereka menjadi teori lagi. Kalau kita sebenarnya Indonesia ini butuh tenaga kerja yang di bawah ini dalam jumlah besar, kemudian berharap lulusan D3 mau melakukan pekerjaan ini, itu salah. Dan pada faktanya mereka pengen lanjut ke S1. Sehingga kita split out untuk program D3, fokus untuk program D4, S1, S2, S2 terapan, S3. Kita bisa ngelihat di Jepang, kita bisa lihat di Jerman. Di Jepang dan Jerman tidak ada D3. Tidak ada program D3 di Jepang dan Jerman, serta di Belanda. Ketiga negara itu sangat kuat vokasionalnya. Yang ada di Jerman, Jepang, dan Belanda itu adalah D1, D2, dan sarjana terapan atau D4 dan S2 terapan juga tentunya. Sehingga kalau kita pengen niru Jerman, kita tutup D3. Kita fokus ke D1, D2 ada di SMK, Balai Latihan Kerja dan Industri. Kemudian untuk D4 dan ke atas, S1, S2 terapan, S2 dan S3 ada di perguruan tinggi. Ketika semua prodi D3 berubah menjadi D4. D4 seperti apa yang harus kita desain? D4 itu tidak akan mencetak tenaga operator atau teknisi. D4 itu mencetak kreator dan inovator, praktisi, perekayasa teknologi terapan. D4 itu menghasilkan lulusan yang mampu untuk mendesain solusi, mendesain prototipe, mendesain produk dalam bentuk yang lebih tangible. Kita terjemahkan ke dalam kurikulum. Mahasiswa D4, syarat lulusnya adalah 1, tentunya menyelesaikan SKS, itu wajib. Nanti mendapatkan ijazah, SKPI, transkrip, dan sebagainya. Yang kedua, mereka harus memiliki sertifikasi kompetensi di bidangnya. Misalnya, welding engineer, product design, rekam medis, dan sebagainya. Sehingga mereka mendapatkan sertifikat kompetensi. Yang ketiga, mereka diwajibkan untuk menghasilkan prototype dalam bentuk yang tangible. Bisa dalam bentuk benda, tapi juga bisa dalam bentuk sebuah naskah atau kajian atau desain. Dan yang keempat, bahasa Inggris. Kombinasi ini akan menghasilkan lulusan D4 atau sarjana terapan yang unggul. Kita bisa bayangkan, seandainya dari seluruh mahasiswa D4 atau sarjana terapan di Indonesia, 10%-nya saja menghasilkan prototipe yang bisa dipatenkan dan bisa dihilirisasi ke industri atau ke masyarakat, itu akan menghasilkan produk-produk dalam negeri yang akan semakin kreatif dari tahun ke tahun. Kita akan bisa mengurangi kadar impor produk-produk luar negeri kita apabila mahasiswa D4 itu ditargetkan menghasilkan prototipe setiap tahun dan harus dipatenkan. Taruh kata 10% atau mungkin 20% dari seluruh mahasiswa sarjana terapan atau D4 seluruh Indonesia menghasilkan prototipe yang dapat dipatenkan. Dari prototipe itu juga bisa dipublikasikan di jurnal terapan. Sehingga dosen-dosen di sarjana terapan, mereka akan bisa untuk naik ke profesor. Jadi profesorship mereka itu kan karena mereka menghasilkan paper,
tetapi karena mereka menghasilkan produk yang dipaperkan dan menghasilkan paten, itu yang membuat karakter vokasi ini akan semakin kuat. Ketika mereka mendesain sebuah prototipe, mereka diwajibkan untuk berkolaborasi lintas disiplin dengan mahasiswa di fakultas lain, mahasiswa S1, S2, S3. Dan ketika sudah mulai berpikir bagaimana nanti mass production-nya atau pembuatan prototipe dalam jumlah yang agak banyak, mahasiswa D1 dan D2 bisa dilibatkan untuk membantu proyek kolaboratif ini. Nah, inilah yang kami desain, yang kita namakan teaching industry. Teaching industry di perguruan tinggi ini menghasilkan banyak sekali prototipe yang biasanya kita impor atau kita memikirkan sesuatu yang baru. Dari ini semua, bisakah pendidikan kita menghasilkan lulusan yang menciptakan solusi bagi kemiskinan, melompatkan Indonesia naik ke level negara maju atau negara sejahtera, mengangkat kemiskinan ikut naik ke atas, menghasilkan produk nyata. Tidak hanya menghasilkan lulusan yang bangga dengan gelar dan ijazahnya, tetapi memajukan Indonesia karena kompetensinya dan karena produktivitas serta inovasinya, yang mampu membawa Indonesia tidak tertinggal oleh perubahan yang terjadi di luar, tapi kita akan masuk ke dalam perubahan dan memimpin perubahan ini. Bisakah Indonesia? Bisakah pendidikan di Indonesia seperti itu? Harus bisa, dan saya yakin bisa. Saya yakin dengan konsep yang tadi saya jelaskan, kita pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Saya yakin. Ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumiz, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim. Nah, kali ini kami akan berbagi untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang baru lulus SMA ataupun SMK dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Yuk terlebih dahulu kenali apa sih perbedaan antara pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Untuk pendidikan akademik, yang pertama ya, bahwa pendidikan akademik itu merupakan sistem pendidikan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Jenjang pendidikan yang tersedia pada pendidikan akademik yaitu strata 1 atau pendidikan sarjana, strata 2 pendidikan magister atau master, dan strata 3 pendidikan doktoral. Contoh gelar akademiknya yang akan didapat ketika sudah melalui pendidikan ini antara lain SE misalkan sarjana ekonomi, SPD sarjana pendidikan, SSI sarjana sains, MPD magister pendidikan, dan sebagainya. Nah, yang kedua tentang pendidikan vokasi. Apa sih pendidikan vokasi itu? Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mengutamakan kepada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan terapan yang akan didapatkan akan lebih banyak kepada praktik dibandingkan teori. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4. Contoh gelarnya yang akan diperoleh melalui pendidikan ini antara lain ahli madya keperawatan, ahli madya kebidanan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah pendidikan profesi. Pendidikan profesi itu merupakan lanjutan dari pendidikan akademik ketika sudah mendapatkan gelar sarjana pada strata 1. Pendidikan profesi dipersiapkan untuk peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dan juga mendapatkan gelar profesi karena keahliannya tertentu. Gelar profesi yang ada di Indonesia misalkan akuntan, konsultan pajak, apoteker, dokter, dokter hewan, perawat, psikolog, insinyur, hingga guru, profesi guru ya. Nah itu, jadi teman-teman buat adik-adik sekalian yang akan melanjutkan pendidikan bisa menjadi referensi apakah akan melanjutkan pada pendidikan akademik ataupun melanjutkan pada pendidikan vokasi.
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.